Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita awali pertemuan kita pada ketika ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk dalam sebuah topik yang diberi judul Direct Fourier. Direct Fourier ini nanti digunakan untuk menyelesaikan sebuah deret dari fungsi yang berbentuk periodik. Maka di bagian subtopik awal ini kita kaji tentang fungsi periodik. Fungsi dikatakan periodik ketika apabila fx itu dikatakan periodik dengan periode L jika untuk semua x berlaku hubungan fx tambah L sama dengan fx dan L adalah konstanta positif. Jika L adalah periode terkecil, maka L itu dikatakan sebagai periode dasar. Dan yang selanjutnya itu adalah periode lanjutan, dan di sini dibuat sebuah hubungan bahwa A itu kecil dari X dan kecil dari A tambah L. Artinya periode dasar itu kecil dari X dan kecil dari A ditambah L, di mana A itu adalah sebuah konstanta. Namun sebagai contoh A itu adalah min L per 2, maka periode itu dapat ditulis dari min L per 2 kecil daripada X kecil dari L per 2. Contoh fungsi periode itu adalah fungsi-fungsi sinusoida, sinus dan kosinus. Sinus dan kosinus sama-sama memiliki periode 2pi atau 360 derajat. Hal ini berarti bahwa fungsi yang sama akan berulang lagi setelah 360 derajat. Jadi periodenya itu 360 derajat. Sebagai contoh di sini, sin X tambah kurang 2pi sama dengan sin X, dan cos X tambah kurang 2pi sama dengan cos X. Karena dia berulang setelah periode L sama dengan 2pi. Kemudian kita masuk Direct Fourier. Direct Fourier ini adalah sebuah deret dari sebuah fungsi fx pada interval min L sampai L. Dan di luar interval ini oleh fx tambah 2L sama dengan fx. Dalam hal ini fx memiliki periode 2L. Direct Fourier yang bersesuaian diberikan oleh jadi direct Fouriernya itu bentuk umumnya adalah fx sama dengan A0 per 2 ditambah sigma n sama dengan 1 sampai tak hingga dari an cos n px per L tambah bn sin n px per L. Dengan koefisien an bn itu dapat dicari dari 1/L dari min L sampai L fx cos n px L dx. Kemudian bn-nya itu dapat dicari 1/L L min L sampai L dari fx sin n px per L dx. Selanjutnya, saudara, untuk menentukan A0 dalam persamaan 1, 2 itu bisa mensubstitusi nilai 0 pada persamaan 1, 3 untuk an, sehingga diperoleh A0 1/L min L menuju L. Kemudian cos daripada 0 adalah 1. Dengan demikian suku konstan dari persamaan 1, 2 yaitu A0 per 2 sama dengan 1/2L min L integral dari min L sampai L dari fx dx merupakan nilai rata-rata dari fx pada suatu periode. Untuk kasus yang lebih sederhana di mana fx memiliki periode 2pi atau fx didefinisikan di dalam interval min pi sampai pi, persamaan 1, 2 menjadi fx sama dengan A0 per 2 sigma n sama dengan 1 menuju n dari an cos nx plus bn sin nx. Saudara sekalian, sehingga terlanjut di sini
AN itu juga dalam koefisien Fourier AN dan BN ini juga dapat dicari seperti kalau tadi seper L dari min L sampai L, kalau ini seper P dari min P sampai P, fx cos nx dx. Begitu juga dengan BN, seper P dari min P sampai P, fx sin nx dx. Untuk mencari perumusan bagi AN dan BN, dapat kita lihat di berikut ini, bahwa nilai rata-rata bagi sin mx dan cos nx lewat satu periode itu dapat dicari dengan seper 2pi min pi sampai pi sin mx cos nx dx. Kemudian nilai rata-rata bagi sin mx dan nx dapat dilihat dengan menggunakan rumus seperti min per seper 2pi min pi sampai pi sin mx sin nx dx. Ya, di mana 0 itu jika m tidak sama dengan n, setengah ketika m sama dengan n dan tidak sama dengan 0. M sama dengan n sama dengan 0 untuk nilai rata-rata itu 0. Nilai rata-rata bagi cos mx dan cos nx lewat satu periode, ya. Min seper 2pi dari min pi sampai pi cos mx cos nx dx, dengan mengingat bahwa nilai rata-rata sin kuadrat nx lewat satu periode, rata-rata cos nx lewat satu periode, yaitu seper 2pi min pi sampai pi sin kuadrat nx dx sama dengan seper 2pi min pi cos kuadrat nx dx. Pi per 2pi sama dengan setengah. Maka seperti itulah saudara sekalian untuk menyelesaikan deret Fourier yang dari bentuk umum bisa kita cari AN-nya berapa, BN-nya berapa, kemudian digabung dengan indikator lain sehingga solusi dari deret Fourier ini dapat diselesaikan. Contoh 1 dapat dilihat di sini, di mana fx itu bernilai 0 jika min pi sampai 0, ya. Contohnya di sini. Min pi sampai 0. Kemudian dia akan bernilai 1 jika 0 kecil dari x dan fx-nya seperti yang sudah saya bacakan tadi pada interval min pi sampai pi. Sehingga kita akan dapatkan koefisien Fourier AN BN menurut persamaan 1,3 dari data yang baru saja kita simpulkan tadi. Sehingga kalau diteruskan itu akan ketemu jawabannya itu adalah di posisi setengah ditambah 2 per pi sin pi plus sin 3pi plus sin 5pi. Itu bagian yang pertama, ya. Silakan dikerjakan latihan ini adalah kunci jawabannya. Silakan, mudah-mudahan ini semakin banyak dan paham terhadap materi ini. Kemudian syarat Dirichlet ini juga sebagai pengenalan, ya. Pertama, fx-nya definisikan sebagai nilai tunggal min L sampai L, tidak mengenal pakai ya, yang saya maksud itu ini terurai, ya. Persyaratan dari fungsi Dirichlet itu akan teruraikan ke dalam deret Fourier yang diberikan oleh syarat-syarat berikutnya. Fn-nya definisikan dan bernilai tunggal dalam periode min L sampai L. Kemudian periodik di luar min L sampai L dengan periode 2L. Fx dan f aksen x continue sepotong-sepotong dalam min L sampai L. Maka deret Fourier dengan koefisien-koefisien pada 1, 2, 1, 3 konvergen ke fx jika x adalah sebuah titik kontinuitas dan seterusnya. Kemudian ketika kita masuk tentang bentuk kompleks dari deret Fourier,
Nah, ini sama saja. Kalau kita masukkan sin nx pada bab kedua, kita sudah belajar sin itu adalah E I theta kemarin itu ya. Kalau sekarang ini sin nx tentu E I nx dikurang E min I nx per 2i. Cos juga demikian. Sehingganya deret Fourier bentuk kompleks dapat dikembalikan lagi menjadi deret Fourier sinus dan kosinus menggunakan Euler formula. Asumsikan sebuah deret berikut fx C0, C1, C2, C3 dan seterusnya. Maka bentuk Cn harus dicari dulu dari hubungan min pi sampai pi E I kx dx sama dengan 0. Nilai rata-rata E I kx pada interval min pi sampai pi itu sama dengan 0 jika k bilangan bulat bukan 0 ya. Untuk C0 diperoleh dengan mencari nilai rata-rata fx berdasarkan persamaan 1/19 ya. Ya, dapat dilihat di sini 1/2 pi dari min pi sampai pi dari fx dx sama dengan C0 kali 1/2 pi integral min pi pi dx ditambah nilai rata-rata E I kx dengan k bilangan bulat tidak sama dengan 0, sehingga C0 didapatkan 1/2 pi min pi sampai pi fx dx. Ini ada tugas di sini, saudara. Tugas 1. Ada juga langsung jawabannya ada di sini, bisa cari tambah pengalaman. Kemudian latihan 2, silakan ini dikerjakan. Mudah-mudahan bertambah kepahaman Anda di dalam materi yang disampaikan. Kemudian perluasan deret Fourier ya. Ini bisa juga memakai bentuk umumnya itu adalah seperti persamaan 1/13 di bawah ini ya. Ada AN, BN, CN lagi ya. Ini rumusnya juga ada, di mana AN itu 1/L min L sampai L fx cos N px per L. Ini adalah bentuk kompleks ya. Kompleks. Contoh 3 dapat dilihat di sini. Setelah ada rumus fx-nya, kemudian dibuat sketsa yang melambangkan grafik dari fungsi periodik dalam periode 2L yang kita sama-sama pahami. Maka dari sini Cn dapat dihitung, C0 juga dapat dihitung, dan selamat membuktikan untuk bisa mendapatkan jawabannya seperti ini. Kemudian ada lagi latihan di bawah, bisa dikerjakan mandiri untuk kelompok 1, 2, 3, dan 4 ya. Silakan pilih salah satu dari ini dan jangan pula saling bekerja sama ya. Kemudian kita belajar tentang fungsi genap dan fungsi ganjil ya. Fungsi genap bila dipenuhi apabila f min x itu sama dengan fx. Jadi f sin min sin sama dengan 1 ya, min 1, tapi karena f min x maka dia menjadi 1 ya. Saudara sekalian, kita lanjut. Fungsi genap dan fungsi ganjil ini contohnya itu adalah x kuadrat atau cos x. Kedua fungsi ini masing-masing diilustrasikan pada gambar yang berbeda. Kemudian kita masuk sedikit menyapa dan menerangkan bagaimana mencari AN dan BN.
Dikatakan dalam direct Fourier, namun jika f(x) adalah fungsi genap, maka berlaku an ada nilainya, bn tidak ada nilainya, maka f(x) dikatakan diperluas dalam direct cosinus. Baik saudara sekalian, kita sudah hampir sampai di penghujung materi ini, yaitu sketsa fungsi f(x) di antara 0 sampai 1, kemudian diperluas dengan periode 1. Di gambar dapat kita lihat Cn itu bersama dengan 1 dikali 0 sampai tak hingga f(x) e 2 in px dx. Kemudian diteruskan akan dapat nanti Cn itu adalah 0 kembali setengah demikian tentang direct Fourier eksponensial ya. Kemudian dari Parseval gunanya adalah untuk menunjukkan hubungan antara rata-rata kuadrat f(x) dan koefisien nx. Terakhir kita masuk kepada pembahasan soal. Ini silakan di kelompok latihan-latihan yang sudah kita pelajari ini, minimal satu kelompok itu mengerjakan 1, dan kita insya Allah akan ada 4 kelompok ya. Mudah-mudahan ini bisa membantu, mudah-mudahan berkah untuk Anda semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.